Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading lagi. Energi banyak orang banget ya, universal banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Jadi tema video ini, judul video ini tentang kamu dan dia 30 hari ke depan ya. Kita bakalan cek energi kamu sama seseorang yang kamu fokuskan selama 30 hari ke depan sejak kamu nonton video ini. Jadi ya, berlaku kapan aja ya, gitu. Energinya bisa maju mundur juga sih, tapi rentangnya 30 harian ke depan. Oke. Aku udah shuffle opening cards-nya ya, supaya video ini tidak terlalu lama. Aku bacain energi kamu dulu, baru dia ya, yang kamu fokuskan, yang terkoneksi sama kamu. Oke, ini ada kartu pause di sini. Oke. Find your tribe. Compassion for all. Ada give each other space. Be gentle with yourself. Gossip dims your glow. Oke, ini energi kamu ya. Jadi kalau aku lihat ya, 30 hari ke depan kamu ngerasa pengen berhenti ya, pause. Jadi berhenti itu bukan berarti selamanya juga ya, bisa aja berhenti sementara baru ngelanjutin sesuatu. Ini bisa tentang relationship, bisa tentang hubungan atau koneksi kamu sama seseorang. Kamu ngerasa ya berhenti dulu lah, capek mikirin percintaan mulu. Capek mikirin koneksi kamu sama seseorang, soalnya kamu kadang ngerasa berjuang sendirian, atau kamu ngerasa ya tidak seimbang antara perjuangan kamu dan perjuangan dia gitu. Terus beberapa dari kalian merasa perlu berhenti karena sudah terlalu banyak yang dimanifest, terlalu banyak yang diinvest, terlalu banyak yang kamu korbankan. Jadi ya kamu ngerasa tugas kamu udah kelar gitu, udah selesai tugas kamu buat dia. Mungkin beberapa kalian berharap apa yang kamu lakukan itu bisa membantu dia berubah, tapi ya ternyata dia kayak kurang respon ke kamu. Jadi kamu merasa pengen berhenti untuk action ke dia. Mungkin beberapa kalian yang selama ini udah berjuang, udah bersabar, berkorban, ada yang mau inisiatif duluan, komunikasi duluan, tapi kayak dia kurang respon gitu, atau nggak respon sama sekali. Bisa juga kamu mencari dia tapi susah banget gitu. Kamu pengen bicara tapi orang itu ya sulit lah diajak bicara baik-baik. Beberapa sudah ada yang komunikasi tapi seseorang itu tidak bisa menjadi apa adanya. Jadi kamu ngerasa kalau maju lagi banyak banget dramanya. Banyak banget drama dan mungkin ya kamu harus berhenti dulu sejenak gitu. Tapi ada juga yang memang ini berhenti karena sudah tidak mau lagi terlibat di dalam suasana toksik sama seseorang. Ini sama siapapun ya gitu. Dan aku lihat kamu tuh akan selalu respect sama orang yang
satu frekuensi dengan kamu. Kamu bakalan peduli sama orang yang satu vibrasi, satu energi, satu tujuan hidup dengan kamu. Beberapa kalian pengen keluar dari pertemanan yang toksik, pertemanan yang gak enak, atau hubungan yang gak sehat. Kamu kayak mengundurkan diri dari hubungan apapun ya. Bisa hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, atau hubungan rahasia, atau apalah yang kamu rasa itu udah gak sehat ya. Kamu mengundurkan diri. Kamu merasa kayaknya punya hubungan sama orang yang lebih baik aja, atau teman-teman yang lebih berkualitas. Terus aku lihat meskipun kamu menyaring atau memfilter orang-orang yang positif dekat dengan kamu, tapi kamu tetap menebar cinta, menebar kasih sayang, tetap care, tetap peduli, terutama tetap memberikan senyuman sama siapapun, termasuk sama dia ya, senyumi aja. And then apa ya, kamu ngerasa perlu menjaga jarak satu sama lain, entah sama seseorang, sama teman, saudara, keluarga, atau siapa ya. Beberapa kalian pengennya sendiri, lagi gak pengen diganggu. Kamu ngerasa ya selagi aku gak urusi urusan kamu gak boleh ikut campur urusan aku. Nah, ngerti gak? Selagi gua gak ikut campur urusan lo gak boleh ikut campur urusan gue. Jadi istilahnya kamu gak mau diusik oleh siapapun, karena kamu gak ikut campur juga sama urusan orang lain gitu. Tapi bisa juga ini kamu lagi jaga jarak sama seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Ada di sini yang memang jaraknya jauh, atau ya deket sih. Satu gang, satu komplek, bisa juga ya, tetanggaan, satu RT atau satu kecamatan, satu kota atau provinsi, satu negara, tapi kayak beda planet aja gitu ya. Soalnya bisa aja berbeda, ada perbedaan, entah beda status atau ya family issue, udah ada yang punya keluarga, atau ya dipengaruhi sama keluarga, jadi nggak gampang lah untuk berkomunikasi gitu. And then kamu menyayangi diri kamu, mencintai diri kamu dengan lembut. Kamu benar-benar sayangi diri kamu seutuhnya sebelum kamu mencintai orang lain. Kamu merasa harga diri kamu atau value diri kamu itu berharga. Kamu merasa perlu meningkatkan kualitas hidup kamu, meningkatkan kualitas diri kamu. Jadi ya nggak terlalu memikirkan omongan orang gitu. Bahkan kalau ada orang yang membicarakan kamu, ya aku rasa kamu kayak bodoh amat aja gitu. Selagi kamu di jalan yang benar, kamu tetap percaya diri. Bahkan semakin sering orang meremehkan kamu, merendahkan kamu, sepele sama kamu, di saat itu Tuhan mengangkat derajat kamu. Beberapa kalian semakin dicibir, semakin dihina, malah semakin terangkat derajatnya. Ya, karena kamu mulai bersinar ya. Terutama di sini yang sudah belajar hal-hal spiritual, ya, bisa mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Terus sering cari pencerahan di tarot mungkin atau apa. Kamu udah tahu lah bagaimana cara mencintai diri sendiri. Jadi energi kamu positif banget. Semesta memberikan energi positif ke kamu sehingga kamu bersinar. Jadi tanpa kamu banyak bicara juga orang-orang melihat kualitas kamu gitu. Oke? Sekarang kita lihat energi dia ya. Nah, ini energi seseorang yang berrelasi dengan kamu atau berkoneksi dengan kamu. Ya, ini dia. Ini ada slow down. Your
purpose is joy. Be present. Accept compliments. Tell the truth. Stop comparing. Oke. Orang yang terkoneksi dengan kamu, yang berelasi dengan kamu ini ya energinya slow ya, energinya lambat. Makanya ya mungkin di antara kalian ada yang sama sekali belum ada komunikasi gitu. Istilahnya masih berkonflik ya sama nih orang. Walaupun kalian sudah ada yang komunikasi, sudah ada yang bicara, tetap aja kayak konflik kalian itu nggak kelar-kelar gitu. Ya kamu mungkin capek, tapi dia juga capek sebenarnya. Makanya dia selalu untuk buka blokiran atau buka komunikasi itu aja butuh beribu-ribu kalori. Jadi dia ngerasa nguras energi banget ya. Makanya dia slow. Mungkin dia deg-degan kali ngomong sama kamu. Ada rasa takut, khawatir, cemas berlebihan, atau ya bisa insecure ya, melindungi dirinya dari situasi nggak enak. Entah karena minder, malu, atau ya memang takut malu-maluin gitu. Cuma kadang dia mikir sih, terutama 30 hari ke depan ya, dia mikir sampai kapan juga ya kayak gini terus. Sebenarnya apa ya jalan yang harus gue tempuh, tujuan hidup gue itu kayak gimana sih. Nah kadang dia mikir juga, mengait-ngaitkan kamu dengan tujuan hidupnya, karena sebenarnya dia bahagia sama kamu, cuma dia nggak tahu arah tujuan hidupnya itu kemana. Bisa karena orang ini nggak punya pendirian, atau dia dikendalikan keluarga, dikendalikan orang tua, dipengaruhi teman, saudara, atau orang lain. Jadi orang ini seperti ketrap juga ya, terjebak karena tingkah lakunya juga gitu. Beberapa dari mereka, mungkin 1, 2, atau 3 orang ya, ada yang di naungan magic gitu, di naungan ilmu hitam. Jadi kalau orang yang dibawa naungan magic itu terlihat stupid ya, dia merasa bodoh gitu. Hati sebenarnya pengen keluar dari situasi nggak enak itu, pengen menghampiri kamu, tapi dia seperti terikat ya oleh ilmu goib itu, magic itu. Ya entah siapalah yang ada magic di situ ya. Terus ya beberapa juga ini memang karena orangnya belum terlalu dewasa pola pikirnya, jadi nggak punya pendirian. Jadi kayak orangnya itu ngikut-ngikut aja, kata mama gini, kata papa gini, kata eyang kayak gini, kata kakek nenek begini, atau kata teman gue, kata kucing gue, nah kayak gitu. Jadi nggak punya pendirian, ngikut-ngikut aja, ngikut keluarga, ngikut teman gitu. Padahal kemanapun dia ngikut-ngikut orang-orang di sekitarnya, tetap aja dia merasa ada yang hilang dalam dirinya ya. Dia tetap aja ngerasa kehilangan. Sebenarnya ini kan konteksnya kamu sama dia, jadi sebenarnya dia kehilangan kamu gitu. Orang yang bikin dia kehilangan adalah kamu. Dia kayak berharap kehadiran kamu. Sesungguhnya kehadiran kamu yang dia harapkan. Dia udah coba ikut ke sana kemari, ikuti standar orang-orang di sekitarnya demi penerimaan gitu ya. Misal kayak ya dia harus menjadi orang lain supaya diterima di lingkungan, diterima keluarga, diterima teman. Tapi sejatinya dia kan punya jati diri gitu. Dan kalau dia lihat jati dirinya, sosok yang dia inginkan adalah kamu gitu ya. Cuma beberapa kalian dealing sama orang yang dia tetap menjaga eksistensi ya. Ya tetap aja kayak
udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Gue sama lo tuh ribet lah, rumit lah gitu, mending ya gue lari aja gitu. Gue nggak mau terhubung di sosmed gitu ya. Ada yang memang orang ini menjauh padahal dia cinta sama kamu. Cuma ya itu sih, cinta itu kan pengertiannya luas ya. Ada cinta sekedar cinta, tapi ada cinta yang murni. Nah, kalau cinta sekedar cinta ya itulah dia. Cinta sih iya, cuma ya gitu, sulit mengaplikasikannya. Dia lebih kayak mengikuti alur dunia ini. Teman-temannya ke sana, orang-orang ke sana, orang tuanya, keluarganya ke sana, ya ngikut aja gitu. Ya pelin-pelan lah. Orangnya pelin-pelan. Jadi kalau di sosial media tuh dia lebih kayak ngikutin tren aja mungkin ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang ngikuti tren. Dia have fun mungkin sama orang lain, have fun sama teman-temannya, dia upload kebahagiaan dia gitu. Dia selalu pengen nunjukin kalau dia tuh bahagia, jadi dia nunjukin postingan-postingan terbaiknya di media sosial. Padahal sebenarnya kalau dia pengen jujur ya, itu semua palsu. Apa yang dia upload di media sosial, kalau dia kesana kemari sama temennya, sama orang lain atau sama keluarga, ya itu hanya formalitas lah gitu ya, untuk menjaga kekeluargaan, supaya keluarga besar itu tetap menerima dia, pertemanan dia tetap mengakui dia gitu. Padahal ya itu semua palsu. Dia pengen bilang seperti itu, ya aku tuh nggak bahagia sih, cuma aku juga bingung cara ngomongnya gimana, cara bicaranya ke kamu kayak gimana gitu. Terus dia kayak membuat perbandingan antara kamu sama yang lain atau sama siapapun ya. Ternyata sebenarnya dia paling nyaman sama kamu, cuma ini enggak tentang membandingkan kamu sama yang lain ya. Soalnya terlepas dari kekurangan dan kelebihan kamu, tetap aja namanya hati kan nggak bisa bohong. Dia tuh nyamannya cuma sama kamu, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita clarify pakai tarot ya. Oke, ini ada kartu Two of Pentacles ya. Oke, di sini lah. Five of Cups. Death. Ini ada Hangman ya. Ace of Wands, ada Temperance, Queen of Pentacles. Oke, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius. Wow, Taurus juga kuat ya. Leo kuat. Kemudian ini yang kuat juga ada Aquarius. Ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya ya. Aku lihat sebenarnya kamu mulai mempertimbangkan ya relasi ini, hubungan ini, koneksi ini. Kamu kayak menimbang-nimbang apakah ini dilanjutkan aja atau enggak gitu. Beberapa kalian merasa juggling, bingung. Bertahan sakit, pergi juga sakit. Jadi kayak stuck gitu ya. Kamu ngerasa ya udahlah, dia diam ya gue diam aja, dia pasif ya aku pasif aja gitu.
dia berhenti ya aku berhenti, kalau dia lanjut ya ayo lanjut. Ada yang kayak gitu. Cuma di satu sisi ngerasa sedih ya, kecewa, kehilangan, menyesali semua yang terjadi. Kamu ngerasa, kok gua mau ya buang-buang energi untuk nih orang. Ada yang sudah berbulan-bulan ya, bertahun-tahun gitu-gitu aja. Kamu ngerasa sedih. Kok aku berada dalam circle energi yang kayak gini-gini aja sih gitu. Sampai ada yang ya gitulah, merasa sedih karena ini relasi atau koneksi yang sampai sekarang belum diselesaikan baik-baik gitu. Kamu kayak merasa apa sih yang terjadi di antara kita berdua? Perasaanku sama gak sih dengan perasaan kamu? Mungkin ada yang rasa gitu. Ada juga yang kayak gue punya unek-unek, gue punya isi hati yang pengen disampaikan, tapi kok sulit banget ya ngomong baik-baik sama dia. Kamu ngerasa sedih karena udah gak komunikasi ya, tidak lancar komunikasinya. Orang ini selalu kayak menutup akses buat kamu bicara baik-baik. Dia sulit banget ya bekerja sama untuk ya menyelesaikan masalah apapun lah yang terjadi di antara kalian. Padahal kuncinya kan komunikasi. Tapi ada juga yang ini kan udah jauh-jauhan, jaga jarak, atau ya kalian itu jauh. Kalau yang jauh itu kan medianya kan cuma komunikasi, sedangkan dia tuh susah banget komunikasinya gitu. Jadi kamu ya udahlah menstabilkan energi aja, menstabilkan pikiran dan perasaan. Kamu menyederhanakan masalah ini dengan berpikir jernih, berpikir tenang. Soalnya kan beberapa kalian ada yang sampai drop, ada yang sampai down mental dan kesehatan gitu ya. Jadi kamu ngerasa ya jangan sampai sakit lah, atau gua nggak mau down lagi lah kayak gitu. Soalnya kamu merasa kamu tuh berharga, kamu pengen membangun masa depan kamu, memperbaiki masa depan kamu gitu. Makanya ada di antara kalian yang ngerasa ya udahlah, gue fokus aja ke karir, fokus ke bisnis, kerjaan, atau studi, atau fokus ke finansial, atau fokus aja lah sama yang lain. Ada yang seperti itu. Karena ya kalau memang relasi atau koneksi ini membuat kamu terganggu secara mental, batin, dan kesehatan juga terganggu, ya lebih baik lepaskanlah. Gak usah nunggu penyelesaian dari dia. Mulai aja penyelesaian itu dari diri kamu sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih energinya dia. Oke, jumping card. King of Wands. Ini ada Hermit. The Moon. Wah. Ada Temperance. Two of Swords, Queen of Swords, Three of Wands. Oke. Jadi ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat ini Virgo, Pisces, Sagittarius. Itu yang kuat ya. Cancer juga kuat. And then ada Libra kuat ya, sama Aries juga kuat ya, ada Leo. Oke. Jadi
ini orang memang susah banget berubah ya. Aku lihat orang yang dealing sama kamu itu kemungkinan memang perubahannya sulit ya. Ya kita nggak bisa sih langsung ngejudge seseorang sama sekali nggak bisa berubah. Bisa aja dia berubah, cuma lambat gitu. Ini orangnya kayak keong memang ya. Lambat banget. Dia kayak susah banget memulihkan keadaan kalian. Jangankan untuk menyelesaikan masalah dengan kamu, menyelesaikan masalahnya dengan yang lain aja juga dia susah banget ya. Mungkin ini tipe orang yang bisa dibilang seperti pengecut juga sih, pecundang juga ya, bisa vice versa. Dan dia sadari sebenarnya ya, aku nyadar sih aku tuh pengecut, aku tuh pecundang juga, cuma ya itu cara aku melindungi diriku dari situasi nggak enak gitu. Ya mungkin aja dia nggak mau ada drama lagi dengan kamu. Kalau komunikasi lagi, apakah itu menyelesaikan masalah? Soalnya gue takut lo ngungkit-ngungkit keburukan gue. Gue takut lo nagih sesuatu dari gue. Apalagi kalau ini berbau cuan ya, tentang duit. Entah duit kamu pernah dipakai atau kamu pernah banyak bantu dia. Ya dia takut kamu ngungkit-ngungkit itu. Bisa juga ya dia takut kamu menuntut sesuatu gitu ya. Ya meskipun kamu ngerasa aku sih nggak nuntut dia apa-apa, aku nggak terlalu banyak nuntut, tapi ya menurut dia tetap aja kamu kayak menuntut sesuatu. Contohnya ya, kamu berharap ada komunikasi yang stabil, ada komunikasi yang intens dengan dia. Kamu berharap seperti itu, tapi dia berharap itu ya, tapi dia merasa itu kayak tuntutan. Nah, ngerti nggak? Kamu merasa gue berharap komunikasi kita lancar. Nah, dia tuh ngerasa kamu punya harapan seperti itu ya, tandanya menuntut gitu. Soalnya dia nggak bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan, kayak gitu ya. Tapi meskipun demikian, dia mikir kok, dia ngerasa kok kayak ya aku memang menyakiti sih, aku bikin kamu tuh terluka, bahkan ya terlalu sakit ya apa yang aku lakuin sama kamu. Cuma ya inilah aku. Absurd banget ya dia. Ya ada orang seperti itu. Inilah aku apa adanya gitu. Kalau lo cinta sama gue ya terima gue apa adanya. Nah ada yang seperti itu. Tapi di sisi lain dia nggak mau ngertiin kamu. Jadi nggak seimbang, nggak balance. Ya dia egois sih gitu. Egois banget. Dan orang ini tetap aja bersikap misterius, tetap aja bersikap tertutup sama kamu. Jadi kalau kamu lihat perawakannya, gelagatnya, ya biasa aja. Kalau ada yang pernah ketemu ya lagaknya itu kayak nggak suka sama kamu, atau cara dia komunikasi, cara dia bicara kayak nggak suka gitu sama kamu. Cuma ya itu sebenarnya kembali lagi kayak aku bilang, itu cara dia melindungi dirinya supaya tidak ada di situasi yang nggak enak gitu. Dia nggak mau ada di dalam situasi yang memang nggak enak gitu. Takut merasa malu, dia takut harga dirinya jatuh, dia takut pride-nya jatuh gitu, karena dia tetap menjaga harga diri, tetap stay cool, tetap ya menjaga gengsi gitu. Makanya beberapa kalian ini mungkin masih ada yang blokir ya, entah dia ngeblok kamu belum dibuka sampai 30 hari ke depan, tapi ada juga yang udah dibuka blokirannya. Tapi ya waspadalah, bisa aja diblokir lagi, entah dia atau kamu yang ngeblok gitu. Tapi aku cenderung ke ini ya, bisa aja karena kamu udah nggak mau terlalu merespon orang ini.
Jadi kamu ngeblok dia, atau ya dia blok kamu karena kamu nggak terlalu ngerespon. Oke. Aku lanjut ya. Oke, broken heart. Wah. Ya. Ini ada man holding a coin. Woman holding a heart. Ini woman holding a coin. Ada storm warning dan patience ya. Oke. Jadi ini ada beberapa kalian yang cintanya bersegi-segi ya. Segi 3, segi 4, segi 5. Macam-macam lah. Cuma ada juga ini yang energinya cerminan ya, mirror. Ada yang twin flame. Dikala kalian sama-sama diam, sama-sama pasif, entah 30 hari ke depan, aku ngerasa kalau kamu fokus menaikkan kualitas diri kamu, fokus ke karir, kerjaan, studi, atau fokus ke finansial, dia akan mengikuti vibrasi kamu ya. Jadi di saat kamu benar-benar terus-menerus memperbaiki diri, dia juga memperbaiki diri gitu. Cuma ya fasenya memang ada yang jauh, ada yang ya beda waktunya, memang gede lah beda waktunya. Misal tahun ini kamu menjadi seseorang yang lebih baik, nah kalau dia bisa aja bukan tahun ini tapi bertahun-tahun lagi, karena ini lelet banget sumpah ya. Orang ini lelet, lambat gitu. Jangankan membangun hidupnya ya, untuk bicara baik-baik ke kamu pun lambat. Bisa vice versa. Dan ada di sini yang memang belum mengungkapkan isi hati satu sama lain ya. Gitu. Atau ini hubungan kayak rahasia gitu. Hubungan diam-diam. Cinta rahasia. Entah cinta terlarang gitu ya. Jadi diam-diam aja gitu, nggak usah berisik. Atau sama-sama saling cinta tapi belum ngomong, bisa juga udah tahu saling cinta cuma nggak berjuang gitu, karena sudah tahu kalau ini dangerous ya, berbahaya gitu ya. Wah, and then kemungkinan ada di sini yang memang fokus banget ya, mikirin keuangan, mikirin materi. Jadi kayak percintaan itu nggak terlalu difokuskan. Bisa dia sih ini atau kamu. Tapi kalau kalian twin flame, mirror, sama nih fokusnya ke masa depan, finansial. Dan aku rasa ini entah dia atau kamu dealing sama dua orang. Dua orang ini kamu dan orang lain. Kamu penuh dengan kasih sayang, sedangkan orang lain itu penuh dengan materi mungkin ya. Ibaratnya kayak dia kalau sama yang lain itu bisa dibilang hebat. Dia kalau sama yang lain itu ngerasa jago, ngerasa diterima, diakui. Kalau sama kamu ya dia diam-diam baik gitu. Karena kamu mungkin sekedar bisa memberikan cinta aja gitu ya, atau ya sulitlah untuk ada status hubungan. Dan di sini aku lihat yang perlu diwaspadai tentang storm warning ini ya, kayak ada sesuatu yang akan terjadi, entah tiba-tiba relasi kalian, koneksi kalian itu jadi diketahui banyak orang. Entah diketahui keluarga, diketahui teman, atau diketahui pasangan masing-masing. Entah pasangan dia atau pasangan kamu. Bisa ya, kalau dia yang punya pasangan ya pasangannya tahu gitu, atau kamu yang punya pasangan kamu yang tahu gitu. Jadi ya berpikir ulang lah untuk
hubungan seperti ini. Kalau memang tidak baik, nggak usah dilanjutkan. Dan beberapa kalian yang sudah banyak bersabar, sudah banyak berkorban, ya kesabaran kamu tuh ada hasilnya kok, ada buah dari kesabaran kamu. Terutama bagi kalian berdua yang saling mencintai, yang sudah menanti begitu lama, gitu ya. Soalnya gimana ya? Ini bisa tentang jarak, bisa tentang perbedaan, bisa juga tentang situasi, kondisi yang belum memungkinkan. Jadi kalian kayak nunggu divine timing, nunggu waktu yang tepat gitu. Cuma ya kalau memang masih mau berharap ya nggak apa-apa, tapi kalau mau berharap itu harus siap kecewa ya, karena harapan itu yang membuat kita kecewa kalau nggak sesuai dengan ekspektasi. Cuma kalau memang di sini tuh kalian berharap tapi menjauhkan diri dari kekecewaan, maksudnya ya kayak kamu berharap sih iya, cuma nggak terlalu berlebihan, ya itu sih nggak masalah, asalkan jangan berlebihan ya. Kalau memang masih mau berharap takdir mempertemukan atau mempersatukan kalian, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Bisa aja sih kalau takdir dan semesta, terutama Tuhan, merestui, ya bisa aja kamu bersatu sama seseorang itu. Kamu bisa aja memang bakalan bersama dengan orang yang terkoneksi terus dengan kamu gitu. Cuma ya jangan berekspektasi berlebihan supaya nggak kecewa berlebihan. Ya kalau kita mencintai, kita harus siap sih patah hati sama situasi apapun ya, karena apa saja bisa terjadi. Tapi yang pertama dan utama, cintai dulu diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Karena ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu akan termotivasi untuk menaikkan kualitas diri kamu, sehingga orang-orang menghargai kamu, orang-orang mencintai kamu, terutama dia ya, orang yang kamu fokuskan bisa menghargai kamu gitu ya. Selanjutnya aku bacain apa ya, bidangnya dulu ya, atau cirinya kayak gitu, entah bidangnya dia atau ini kamu. Itu ada bidang kesehatan ya, ada dokter, perawat, bidan, analis kesehatan masyarakat, anything ya. Ada juga yang kerjanya di luar negeri ya, kayak TKI, TKW, atau studi di luar negeri. Bisa juga orang luar gitu, kalian beda negara, beda kota. Ada juga ini bidang pertambangan, ada keuangan, perbankan, koperasi, asuransi. Ada juga yang punya usaha, punya bisnis. Ini ada bidang hukum ya, jaksa, hakim, pengacara, notaris, polisi. Ada penerbangan ya, pesawat. Ada bidang pendidikan, ada tentara juga ya, militer. And then ada bidang sosial. Ini ada yang suka anak kecil gitu ya, bisa aja udah punya anak juga. Ada perkebunan ya, sama berhubungan dengan laut, pelayaran, pelabuhan, perikanan, perkapalan. And then ada di sini orang yang penyayang sama keluarga ya. Ada yang suka ke pantai, ke laut, atau tinggal dekat situ ya, kerjaannya dekat situ, pernah ke situ atau pengen ke situ. Lalu ada yang penyayang binatang di sini ya, entah binatang peliharaan. Ada yang suka jalan-jalan ya, ke mall, supermarket. Ada yang suka jalan jauh juga ya, tapi nggak jelas gitu.
ada yang suka ke salon, ada yang suka ini ya pakai deodoran gitu. Mungkin bau keti gitu. Bau ketek. Ada juga yang suka ini, apa ya, ciri-cirinya sih, ada yang suka lihat-lihat akun gosip gitu ya. Nah, bisa dia, bisa kamu. Ada yang suka baca-baca akun gosip atau stalking akun gosip. Terus ada yang suka molor ya kalau dingin gitu. Ada yang suka tidur aja kalau dingin, kalau hujan gitu, gabut, nggak ada kerjaan. Iya, ada yang nganggur di sini ya. Tapi ada juga freelance, kadang kerja kadang enggak. Ada yang suka ngafe ya, nongkrong. Ada yang perokok di sini atau minuman gitu, alkohol, miras. Ada yang suka camping ya di sini. Terus ada yang suka nyekar, suka ziarah gitu. Mungkin karena makamnya dekat, makam keluarga atau siapa. Ada yang pelit di sini ya, perhitungan. Atau memang hemat orangnya. Bisa dia, bisa kamu. Terus di sini ada orangnya sensitif ya. Sensitif, perasa, baperan. Terus apa ya? Ada orang penyabar di sini. Bisa kamu, bisa dia, vice versa. Ada juga apa ya? Ini tuh ada yang kerjaannya security ya, pengamanan gitu. Ada karyawan swasta, ada pegawai negeri, PNS ya. And then ya kayak kerja di instansi gitu, ada honorer. Ada yang BUMN. Lalu di sini tuh ada yang ya sudah dalam dunia spiritual ya. Misal kayak kamu sering baca tarot, atau kamu nonton tarot, atau kamu reading gitu, personal reading tarot. Tapi bisa juga ini seseorang yang dealing sama kamu juga spiritual. Spiritual itu dalam arti bisa aja memang dia religius, atau di sekitarnya itu ada tokoh agama yang ya bisa dikatakan sangat spiritual. Atau ada juga sih yang dia punya kenalan supranatural ya, entah saudara, keluarga, atau teman, atau ada kenalannya orang pintar gitu ya, entah siapa. Itu beberapa aja sih. Terus ada di sini yang suka berhalusinasi ya, berhalusinasi. Ada yang suka main media sosial, cuma nggak terlalu update gitu ya. Buka medsos itu cuma ya gitu doang. Ngelihat aktivitas di sosmed tapi nggak terlalu update. Bisa dia ini atau kamu. Terus ini tuh ada yang apa ya, suka main game juga, game online kayak gitu. And then aku ngeliat di sini ada orang yang suka seni gitu ya, terutama musik. Entah suka nyanyi kah, atau suka dengerin musik, suka main alat musik, atau ya gitu, dengerin lagu ya. Atau ada yang suka karaokean, seperti itu. Terus ada yang suka ngemil di sini ya, suka jajan. Nah, oke. And then aku baca apa ya? Huruf. Nah, huruf ini bisa ada dalam nama kamu atau nama dia. Ya, di antara kalian mungkin ada huruf ini di nama. Ada huruf H, M, B, J, U, L,
S, A, D, O, N, G, R, F, K. Oke, jadi itu ya general reading kali ini. Mungkin ini beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.